Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua sehat, diberkahi, diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan baiknya, dihindarkan dari musibah, bala, dan juga hal yang tidak baik untuk kalian ya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan jangan lupa juga untuk yang udah sering bolak-balik datang ke sini dipencet tombol like-nya. Kemudian di-share apabila penting, dan yang pasti jangan lupa untuk minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Tumben Mas Tulus syutingnya malam. Ya ini diambil syutingnya malam karena besok ada kegiatan. Jadi besok rombongan ibu-ibu masak itu pengen ke berenang. Jadi hari ini Mas Tulus syutingnya di malam hari untuk tayang besok. Ini syutingnya udah setengah 10 malam loh guys. Di sini itu emang dasarnya biar kelihatan motornya bagus harus digeblongin gitu. Apanya itu? Apa? Knalpote kayak yo. Dan masya Allah, kudune rakyat dipenak tole biar aman di jalan dari tangkap polisi. Dan yang gini malah sengojo knalpot bagus dijelek-jelekin. Jadi aku tuh suka marah-marah sama mereka kalau pas mereka lewat. Biasanya mereka kalau tahu aku lagi syuting sengaja didorong gitu. Ada yang udah paham kemudian didorong. Kalau sekarang boro-boro deh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali saja. Salam kangen, salam rindu, dan juga salam segalanya. Hari ini Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk hamba Allah yang alhamdulillah berkah terus buat rezekinya. Hamba Allah nambahin sedikit untuk nambahin buat sedekah bumi, terus ngelengkapin Al-Quran yang 100 buah guys. Dia langsung transfer, langsung sedekah untuk 1 kloter pengiriman sebanyak 33 buah Al-Quran yang akan dikirimkan ke yang akan Mas Tulus pesan dan Mas Tulus kirimkan ke Cianjur. Masya Allah, luar biasa ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sedekah hari ini. Oh ya, Mas Budi Santoso selamat ulang tahun nggih, murah rezeki, matur sembah nuwun. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezekine, lancar segala-galane, Allah kabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih nggih Mas. Mudah-mudahan Gusti Allah yang nuker masih sampun nambahi damel sedekah bumi nggih ya. Nek sampun niat, yang sudah berniat untuk membantu, boleh-boleh saja, masih ada, masih butuh kloternya sampai tanggal 29 jam 10 pagi. Mas Tulus masih akan buka. Silahkan monggo teman-teman yang masih mau bantu sedekah bumi, mewujudkan ya hajatnya jenengan. Kira-kira punya hajat apa? Pengen barang-barang bikin di rumah juga nggak apa-apa, boleh
mau bantu bareng sama Mas Tulus juga boleh. Silahkan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya. Ada nomor WhatsAppnya Mas Tulus di situ soalnya. Nah, teman-teman, sementara waktu sedekahnya itu sudah Mas Tulus close semua kecuali sedekah untuk nasi box dan sedekah untuk sedekah bumi, itu pun tertutup sebetulnya, tidak terbuka secara lebar. Jadi teman-teman yang mau bantu untuk sedekah bumi bisa langsung DM ke Mas Tulus saja di kolom deskripsi dan WhatsAppnya. Nah, kalau mau sedekah nasi box sekarang sudah di 154.000 teman-teman sedekah nasi boxnya. Yuk yang punya rezeki lebih, yang mau nambahin, biar akhir bulan Januari nanti bisa sedekah lagi. Di akhir bulan Januari kita bisa sedekah nasi box lagi. Bantu Mas Tulus sedekahnya dengan minimal satu nasi box itu Rp12.000, maksimalnya unlimited, terserah kalian. Transfernya kemana Mas Tulus? Ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi ya. Boleh transfer berapa aja, minimal 12.000 tapi maksimalnya terserah kalian. Oke, yang sudah sedekah sudah bantu Mas Tulus ngelengkapin Al-Quran, nyukupi Al-Quran, terus sedekah bumi, nambahi sedekah nasi box, sedoyo kemawon, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Gusti Allah yang tukar lebih melimpah, Gusti Allah yang tukar lebih baik, Gusti Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar lagi dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan juga semoga untuk yang sudah bantu Mas Tulus sedekah, mudah-mudahan Allah kabul hajatnya, hajat baiknya, semoga Allah kabul semuanya, amin amin ya Allah. Sere, enek motor bapu arep lewat merek. Dipateni. Dia tahu. Dekne reti le Mas Tulus lagi syuting, soalnya pintunya tak buka. Pokoknya le arek mburi kene le ndek motor, le pas Mas Tulus buka pintu sambil syuting dek mesti ngene. Gitu ya. Alhamdulillah. Hari ini pengen bahas apa Mas Tulus? Kita pengen bahas, banyak yang bertanya kan dari awal Mas Tulus pengen cerita. Sebetulnya Mas Tulus sudah mendapatkan clue tetapi belum yakin. Eyang Selo yang Mas Tulus kenal, apakah itu Ki Ageng Selo? Ya, awalnya Mas Tulus sudah mendapatkan clue sebelum datang ke Jogja. Tapi setelah datang ke Jogja, Mas Tulus semakin yakin bahwa Eyang Selo yang Mas Tulus kenal itu adalah, apakah sama? Ya, jawabannya adalah rahasia. Sedikit cerita dulu ya, Mas Tulus itu mengenal Eyang Selo itu waktu umurnya masih 9 tahunan kalau tidak salah seelingku. Aku baru pertama kali ke Rawajitu soalnya, dan aku ingat dari Wai Jepara Lampung itu ke Rawajitu Lampung itu tahun 1999 dan Mas Tulus masih usianya 3 tahun. Dan pada waktu itu ibuku baru pertama-tamanya belajar nyawah atau nanam padi di sawah, dan itu di sawahnya Pak Deku. Aku juga masih ingat banget kok. Waktu itu sawahnya Pak Deku. Aku tuh kan memang agak sedikit trauma dengan gluduk, dengan petir tuh aku agak kurang suka dulu. Dulu takut, pasti tutup telinga, pasti tutupan pakai apa. Pokoknya kalau pas hujan itu pasti aku pakai apa, guling yang dilipetin terus aku sangkutin talinya satu sama lain. Jadi kupingku tuh ketutup gitu, ketutup sama yang namanya guling, sehingga kalau pas gluduk aku nggak terlalu kedengeran. Nah, posisinya adalah pada waktu itu aku lagi nemenin mamaku lagi apa tuh kalau orang Jawa bilangnya yang buangin sampah apa, buangin rumput itu apa namanya dek? Babat, bukan babat ya lewong, buangin rumput dek. Pokoknya bersihin rumput yang di padi itu loh guys. Sedangkan kan di sana kan sawah ya. Maksudnya padinya itu padi air, bukan padi darat. Padinya padi air. Oh bacek sih dek. Oh yang udah ditanamin terus bubutin suketnya itu kok. Tandur gitu meneh. Pokoknya kuwi lah ya. Intine mama aku buruh niku dulu, buruh bebet apa buangin rumput yang ada di sawah itu. Teman-teman yang tahu silakan klik kolom komentar. Aku ngerti tapi lali jenenge, aku lupa namanya. Di situ hujan terus guys, dan Rawajitu itu kan memang kondisinya ya namanya sebutannya rawa. Jadi konturnya tanahnya itu adalah tanah yang lembek atau tanah lempung. Kali judulnya rawa. Jadi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk nanam, dan mamaku tuh baru-baru ke situ, dan pas hujan petir geledek itu mamaku langsung ke apa namanya ke gubuk. Kan banyak kejadian
orang kesambar petir di sawah gitu-gitu kan, banyak kan kejadian. Tapi waktu dulu itu zaman aku belum ada HP, zamannya Mas Tulus itu belum ada HP di Rawajitu itu belum ada HP. Aku yo keweden karena anginnya kenceng, petir itu dar-dor sana sini gitu kan. Dan aku ngeliat tuh petir itu kan kayak tali yang jalan itu kan, hidup gitu kan, kayak lampu gitu kan. Nah, pada posisi aku takut dengan petir itulah di situ aku mengenal yang namanya Eyang Selo. Eyang Selo tadi itu tiba-tiba datang ke aku dengan bajunya. Aku jelaskan lagi ya teman-teman, tidak menggunakan baju Jawa, justru menggunakan baju seperti halnya ini pakai baju biasa tapi putih diselempain ke sini, dan rambutnya itu dicepol, diudeng. Rambutnya diudeng gitu, di warnanya putih dan agak gambarannya kayak kayak siapa ya, kalau orang Hindu tuh bilangnya resi gitu loh. Jadi ada jenggotnya sedikit, terus rambutnya panjang putih, dan ini diikat sebelah sini diikat, tapi di bawah ada yang tergerai sedikit, kemudian kain putihnya itu dihelaikan kayak baju mahrom, apa sih, baju ikhram ya, yang buat naik haji itu, persis kayak gitu. Ketemu pertama kali ini menggunakan kostum seperti itu. Kemudian kowe ngopo le kok mindak mindik wae gitu kan. Aku takut, aku wedi mbah karo kae gluduk, soalnya aku nggak seneng sama gluduk. Ojo celuk mbah, celuk aku Eyang gitu kan. Lah jenengan niku sinten? Aku dulu tidak tahu kalau beliau itu adalah, maaf, bukan manusia lah ibarat kata gitu ya. Jadi aku tanya, jenengan itu siapa? Kamu itu siapa? Katanya, aku mbahmu le, kowe iki putuku. Nah, aku nanya sama mamaku kan. Mamaku tuh, aku rasa sih makanya aku tuh dari dulu sering berpikir kalau mamaku tuh juga bisa ngelihat atau bisa komunikasi dengan bangsa jin. Karena ketika aku nanya, "Ma, itu Mbah Dewi atau Mak?" "Iya, kayak mbahmu." Gitu doang. Jadi mungkin yang aku lihat di situ pada waktu itu yang namanya Pak D Meswandi, kakaknya mamaku tuh Pak D Meswandi. Aku juga manggilnya kan bapak toh. Jadi aku pikir ya mungkin mamaku nggak terlalu dengar karena hujan kali ya. Di situ apa namanya, aku lihat mbah Eyang Selo tuh bisa megangin petir, dibuang megang petir. Jadi petirnya tuh kayak mau nyerang gubukku gitu loh guys. Gubuk tempat aku istirahat sama mamaku tuh perasaanku kayak mau diserang, dipegang, dibuang, dipegang, dilempari gitu loh. Pas sudah mau nyerang, ini gubukku nih misalnya, terus ada petir nyerang, dipegang sama Eyang tuh dibuang gitu. Jadi kayak dia tuh sengaja ngelindungin aku sama mamaku di gubuk itu. Sedangkan di situ cuma kami berdua pada waktu itu. Pada waktu itu kami berdua. Terus dipegang, dibuangin. Terus aku ngomong gini, wah, kok yo hebat man dalam hatiku gitu. Ternyata dia bisa ngerti aku ngomong dalam hati itu. Loh, aku kitrai nganu le, pinter nyekeli cemeti, kata dia gitu. Bilangnya kan cemeti, padahal cemeti itu kalau dalam bahasa Indonesia cambuk ya guys. Nah, di situ dipegang, kowe wedi toh, katanya gitu. Iya mbah, aku nggak wani karo gluduk ki wong anu. Soalnya beberapa hari yang lalu baru banget ada orang meninggal di sawah kesambar petir. Jadi sebetulnya kami juga sering banget dapat himbauan dari tetangga-tetangga, lek udan mendingan mulai wae, nek petir akeh mendingan mulai jangan ke sawah gitu loh. Jadi aku tuh ketakutan, sebetulnya aku udah takut. Si Eyang tuh ngomongnya mek ngono, lek kowe wedi ngomong lek kowe putuku le, engko nggak wani nyedeki kowe, gluduknya engko wedi karo kowe gitu kan. Terus ngomongnya piye Yang? Ya lek kowe wedi karo gluduk, gluduk, aku putune Eyang Selo, aja ganggu aku yo, aja nyedeki aku, ngedoso aku gitu. Aku coba nanya ke mamaku, melengo sedelo ngono, "Ma, mulai wae yo Ma, wong gluduknya gede banget, anu bingi mbah nganu kayak." Jadi ada tetanggaku tuh habis kesambar petir meninggalnya. Ada mbah nganu kayak ngene lho Ma, mending mulai wae. Akhirnya kita putuskan pulang. Setelah aku ngomong sama mamaku itu bentar itu, Eyang udah ndak ada lagi. Eyang Selo itu udah ndak ada lagi. Jadi porsi ataupun wajah ketika aku ketemu sama beliau itu menggunakan baju yang seperti halnya baju putih yang dipakai buat naik haji itulah. Kayak gitu. Cuman aku pernah ngeliat kalau di film-film tuh kayak resi-resi di agama Hindu itu loh, kurang lebih kayak gitulah. Dan aku ndak mengklaim agamanya apa gitu ya. Saya hanya memperlihatkan posisi tubuhnya pada waktu itu. Dan ternyata teman-teman, setelah cerita yang lalu itu, aku tuh kenal lagi dengan beliau atau mengenal sosok beliau tuh beberapa hari setelah akan ada musibah di sebuah tempat. Dan Mas Tulus diingatkan untuk yang waktu itu bikin kelapa 1 tandan sama
apa tuh teh sama susu murni. Itu udah mulai mengenal beliau lagi. Kemudian semakin kesini aku ada mandat atau panggilan hatiku tuh pengen ke alun-alun Jogja, karena di sebuah mimpi atau di sebuah pandanganku tuh aku ngelihat Eyang Selo tadi lagi megangin kayak besi kuning gitu kan, besi kuning yang yes, kayak emas gitu, tapi itu hidup kayak lampu hidup gitu loh, kayak lampu lampu bohlam tapi bentuknya kayak petir. Posisinya lagi megang begini, dan Eyang cuma bilang ya, ewang ngono aku le, maksudnya ewang dongakno aku, intinya begitu. Aku butuh tenagamu, aku butuh energimu. Di situ Eyang mesen untuk bikin apa namanya itu, teman-teman yang sempat aku bilang di video sebelumnya lah, pokoknya jenengan bisa nyimak, sediain susu murni dan lain sebagainya. Itu Mas Tulus juga mandat dari beliaunya ini. Nah, setelah aku melihat sosok Eyang tuh di tengah alun-alun Yogyakarta, alun-alun gitu apa lor tadi sing awake dhewe. Jadi maksudnya gitu loh, Pak Lor. Lor ya. Nah, di alun-alun Lor itu yang dekat Malioboro itu, Mas Tulus lihat gambaran itu, makanya Mas Tulus pengen ke sana, pengen datang ke Jogja. Itu yang mempengaruhi salah satunya, dan nggak tahu juga memang pengen ke Jogja. Sebelumnya tuh nggak ada alasan apapun, nggak ngerti pengen ke Jogja aja. Terus karena ada hal itu. Nah, berikutnya Mas Tulus pergi ke Jogja, dan ternyata jawabannya adalah dari tadi Mas Tulus nggak cerita-cerita, pasti sing anu kesel banget ini. Apakah Eyang Selo dan Ki Ageng Selo itu sama? Jawaban Mas Tulus, betul, beliau satu sosok. Beliau satu sosok yang luar biasa. Sekali lagi, secara cerita banyak yang bilang Mas Tulus, wong Ki Ageng Selo itu sudah ada ceritanya, sudah ada legendanya, ada begini begitu. Lalu ada yang mengatakan lek jenengan dibilang putune Eyang Selo berarti jenengan keturunan bla 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 bla. Jujur saudaraku, demi Allah, demi Rasulullah, aku ki gak ngerti, aku tidak tahu Ki Ageng Selo itu siapa, kemudian basicnya apa, dan kemudian dulunya apa, aku nggak tahu menau. Jadi aku taunya itu setelah Mbak Murni namanya. Mbak Murni dari Solo itu banyak cerita soal Ki Ageng Selo. Coba soal ngene loh. Kok tak ceritakan hampir sama. Makanya aku ngerasa dapat clue yang sama. Apalagi setelah aku datang ke Jogja, itu semuanya lebih jelas lagi. Aku sudah mendapatkan clue loh dari cerita yang disampaikan Mbak Murni dengan apa yang aku ini. Kemudian aku cek di Google soal Ki Ageng Selo loh. Kok sama semua dengan apa yang aku alami gitu loh. Karena cerita itu tuh cerita rakyat yang memang sudah melegenda, dan aku nggak tahu kalau ada cerita itu. Berikutnya, setelah aku datang ke Jogja, disitulah aku mulai mengenal. Yes, betul sekali, sosok Ki Ageng Selo adalah ya Ki Eyang Selo yang aku kenal sebelumnya. Tetapi mohon maaf teman-teman, kalau Eyang Selo dengan Ki Ageng Selo yang sebelumnya aku kenal sebagai Eyang Selo tadi, di alun-alun Jogja tadi menggunakan kostum yang luar biasa, pakai udeng, pakai blangkon, ya pakai baju beskap Jawa kayak gitu. Terus ala kadarnya, kalau yang pas di alun-alun yang aku lihat ya, ala kadarnya seperti kepala prajurit, seperti pimpinan dari prajurit. Jadi kanan kirinya masih ada pedangnya juga. Terus dia punya kuda satu yang sayangnya kayaknya nggak bisa aku cari tahu soal kudanya, karena kudanya udah marah-marah sama aku. Kamu tuh keterlaluan, gini sudah kelalu. Jadi seharusnya aku di bagian awal. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh leluhur kita di Laut Selatan Jawa itu, sedang ada musyawarah. Seharusnya Mas Tulus itu di bagian depan sebelum tanggal 14 niatnya. Tapi ternyata karena sampai tanggal 14 baru bisa ke sana, ya akhirnya kayak mereaksi kuda ini ngerasa kecewa sedikit gitu loh ya. Dan aku nggak bisa jelaskan kudanya siapa ya teman-teman. Dan aku tidak menghubungkan kalau aku tuh cucunya gitu. Yang bilang cucunya itu kan Eyang Selo, bukan aku. Aku nggak mengakui kalau aku cucunya Eyang Selo. Secara garis kehidupan, biografi dan lain sebagainya, aku tidak pernah mengatakan kalau aku tuh cucunya. Tapi Eyang tuh sendiri yang ngomong, lek kowe wedi karo petir atau karo gluduk, kowe ngomong lek kowe putune Eyang Selo le. Kok gluduknya ngedos kok kowe gitu. Jadi aku sampai sekarang teman-teman, kalau pas gluduknya gede gitu ya pasti subhanallah tera jodoh deket aku ya, tera aku putune Eyang Selo, tera putune Eyang Selo. Cuman kayak gitu doang bahasaku. Jadi kayak
itu tuh bukan sebuah mantra, itu tuh bukan sebuah keyakinan, tapi kayak yang cuman ya wis tenanglah dari kita akhirnya. Oh, kowe macam-macam karena aku diajar karo mbahku ibarat katakan gitu. Cuman kayak kata-kata tenang yang bisa aku ucapkan untuk menenangkan diriku gitu loh teman-teman. Bukan berarti aku tuh ngaku cucunya, tidak yo. Jadi misalnya Ki Ageng Selo tadi adalah sosok yang pernah hidup sebelumnya, kemudian beliau ada anak cucunya atau garis keturunannya marah sama aku, nanti malah bahaya. Aku tidak pernah mengaku aku cucunya, tapi eyang yang mengatakan seperti itu. Bahasanya beliau adalah lek kowe wedi ro gluduk kowe ngomong putuku, oh gluduke wedi. Jadi dalam percakapanku dengan eyang itu justru memang di situ aku nggak tahu aku ada garis keturunan atau tidak, tetapi secara garis besar, secara sadar saya mengakui bahwa saya tidak ada garis apapun. Saya nggak pernah bilang kalau saya itu keturunan Ki Ageng Selo. Ya, jadi di sini Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus luruskan bahwa itu semua tidak betul. Dan kalau jenengan tanya, Mas Tulus Ki Ageng Selo dengan Eyang Selo itu apakah sama? Jawaban saya betul, beliau sosok yang sama dan beliau sosok yang luar biasa. Makanya nanti di sedekah bumi ini Mas Tulus diantara ngasih buah-buahan sama pisang, Mas Tulus juga akan menyediakan yang namanya susu murni dan juga teh. Jadi Eyang juga pesannya lek iso diselepke yo le, terus nanti buat obat gatal katanya, buat obat penetral yang punya sakit perut, yang punya gatal-gatal atau alergi itu bisa mengkonsumsi itu, jadi bisa untuk obat nantinya. Jadi pesannya Eyang di situ. Makanya teman-teman yang mau ikutan gelar sedekah bumi lek jenengan kerso atau jenengan mau, kalau boleh diselipkan yang namanya susu murni tadi sama kelapa setandan. Pisang setandan sama kelapa ijo. Boleh digelar di rumah. Mas Tulus apakah buat dipersembahkan buat Eyang Selo? Boten. Eyang itu cuma pesan, tak garis bawahi lagi. Nanti yang nonton salah arti lagi, nggih. Saya jelaskan sekali lagi. Ki Ageng Selo utawa Eyang Selo yang saya kenal itu tidak pernah meminta kita menggelar itu untuk dikonsumsi atau dipersembahkan kepada Eyang Selo, tidak sama sekali. Secara filosofi mereka dia berpesan, kita bikin ini, kita sediakan ini, niatkan untuk sedekah, tapi nggo tolak balak awake dhewe, buat tolak balak kita sendiri. Apakah bisa kita konsumsi? Justru seharusnya kita konsumsi. Ya teman-teman, pokoknya yang mau gelar sedekah bumi nanti bareng-bareng sama Mas Tulus tanggal 29, monggo. Maksudnya bareng di sini itu bukan berarti jenengan harus transfer duit ke Mas Tulus, tidak. Terus apakah pakai wayang kulit Mas Tulus? Mas Tulus tegaskan kayaknya tidak untuk wayang kulit. Di target uang yang kita tuju saja itu belum cukup, apalagi menanggap wayang kulit yang notabene di atas 10 juta. Jadi kayaknya ndak sanggup. Jadi hanya bisa sedekah bumi saja. Nah, bareng di sini yang Mas Tulus maksud adalah bareng menggelarnya. Saya bikin di Jakarta, jenengan bikin di mana? Yang di mana boleh. Bikin harus banyak Mas Tulus, nggak usah. Dikit juga nggak apa-apa, sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang penting ono apeme. Nah, ini jadi aku gabungkan, teman-teman, sedikit info buat kalian. Sedekah bumi kali ini agak sedikit ribet. Kenapa? Jadi aku gabungkan semuanya. Pesan dari Eyang Lokito kita suruh bikin apa? Sayur lodeh. Pesan dari Eyang Maung Putih kita harus bikin kue yang berhubungan dengan ketan hitam dan putih. Itu tak masukin juga sayur lodehnya juga. Kemudian pesan dari Eyang Selo itu suruh bikin susu murni dan juga kelapa sama pisang. Semua dari 3 komponen yang aku sebutkan tadi itu aku tambahkan semuanya. Jadi aku gabungkan, makanya agak ribet dan agak sulit mendapatkan bahannya gitu loh saudaraku. Makanya anggarannya cukup besar. Makanya teman-teman yang mau ikutan boleh, silakan langsung join aja. Kalau mau bikin di rumah boleh, mau bantu Mas Tulus pengen transfer aja. Mas aku pengen transfer bayi yo Mas yo, bantu jenengan supaya bisa buat tambah-tambah beli. Kenapa Mas Tulus tetap membuka? Mas Tulus berharap ada lebih dari sisa belanja kita nanti bisa untuk yang masak. Sedikit banyaknya kita bisa bagi-bagi untuk yang masak juga, dapat sedikit banyaknya ada uang capek lah, biar kasihan kalau misalnya sampai capek semuanya. Gitu ya teman-teman saudaraku. Kurang lebih itu yang pengen Mas Tulus sampaikan. Kalau mau sedekah sendiri di rumah boleh, mau bareng sama Mas Tulus juga nggak apa-apa. Bisa hubungi Mas Tulus langsung di kolom deskripsi ya. Nah, itu klarifikasi Mas Tulus. Sekali lagi Mas Tulus memang mengenal sosok Eyang Selo sudah lama, dari zaman masih umur 9 tahunan sampai detik ini, dan aku juga nggak tahu bagaimana ceritanya semua bisa terkoneksi, semua bisa tersambung. Tapi sekali lagi saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang disengaja.
Maksudnya gini, tidak ada sesuatu yang tidak direncana, pasti semua sudah diatur sama Tuhan. Dan ya, ini rahasia Tuhan. Bukan berarti saya mengaku bahwa saya keturunan orang hebat, keturunan ini itu. Saya nggak bilang yang Selo yang saya temui atau Ki Ageng Selo yang saya temui itu adalah Ki Ageng Selo yang asli atau palsu, saya nggak tahu. Tapi intinya beliau mengajarkan saya banyak hal yang baik. Jadi saya nggak ngerasa beliau itu negatif atau positif, tapi beliau mengajarkan saya kegiatan yang baik, perbuatan yang baik, intinya di situ ya. Terima kasih banyak orang baik. Semoga video hari ini bisa memberikan kita pelajaran bahwa sekali lagi hargailah tradisi kita, hargailah Jawa ya. Nggak peduli kamu mau dari suku, mau kamu dari keturunan etnis Tionghoa kah, Cina, Arab, segala macam, tapi asalmu jangan kamu buang, kembalikan posisimu. Jadi tradisi yang harus kita gelar itu sesuai dengan adat budaya yang ada di daerah kamu aja. Nggak harus Jawa, tidak seharusnya Jawa. Tapi ya aku sih cukup salut ya. Sekarang kamu pergi ke Sumatera lah, pergi ke Sumatera dengan lingkupnya orang Jawa, orang Palembang, orang Lampung, orang Batak, orang apa. Kalau mau beli mobil, sedekah mobil, pasti sedekahnya selamatan juga sama kayak orang Jawa. Hebat kan orang Jawa, di mana-mana ada orang Jawa. Jadi tradisi tadi kita selipkan sesuai dengan agama yang kamu anut, sesuai dengan kepercayaan yang kamu jalankan sekarang. Nggak harus dengan cara yang Jawa banget, terus pakai menyan, daging babi, kepala bakar bau dipendem, jangan seperti itu. Jadi gunakan sesuai dengan syariat agama kalian masing-masing ya. Semoga bermanfaat, semoga ada info yang bisa kalian dapat hari ini, dan semoga ada sesuatu yang bisa kalian pelajari. Filsafah, filosofi dari apa yang Mas Tulus ajarkan. Sekali lagi, orang Jawa, tradisi Jawa atau tradisi kebudayaan masyarakat Indonesia khususnya di masa lalu dari leluhur kita, semuanya adiluhung, semuanya mengajarkan kita untuk sesuatu yang baik, saling menghormati satu sama lain. Jadi gak ada salahnya kita terapkan untuk hidup kita. Bukan berarti kita jadikan panutan kita tetap Nabi Muhammad SAW. Jadi yang akan memberikan syafaat kita tetap Nabi Muhammad, tetapi sebagai anak daerah, sebagai anak negeri, kita juga harus mentaati, kita juga harus mempercayai. Setidaknya mempercayai bukan berarti harus mengimani, tidak, tetapi menghargai warisan leluhur kita, intinya di situ ya. Terima kasih banyak orang baik yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Yang masih terlilit utang piutang, semoga Allah lunaskan utangnya, amin. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga cepat ketemu sama jodohnya, amin. Yang belum bekerja lekas bekerja, amin. Yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan pekerjaan terbaik untuknya. Dan semoga Allah jadikan kita semua, saya dan juga kalian semua yang lagi nonton video ini, orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan Tuhan untuk terhindar dari penyakit, virus, bala, fitnah, dan musibah yang mungkin saja terjadi untuk kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @tulus_pp2, ataupun bisa langsung WhatsApp ke Mas Tulus saja. Mas Tulus ya, mama boleh ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang baik, sehat selalu.